Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba bayangin deh, gimana kalau solusi buat penyakit-penyakit modern yang kita hadapi sekarang itu ternyata tumbuh liar aja gitu di halaman belakang rumah kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia dari satu tanaman yang sering banget dianggap remeh, tapi ternyata wow, kekuatannya luar biasa. Pertanyaannya sederhana aja. Gimana kalau gulma biasa yang mungkin sering kita lihat, kita cabut, terus kita buang, ternyata justru dialah yang memegang kunci buat melawan penyakit-penyakit zaman sekarang. Nah, pertanyaan besar inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Dan inilah dia pahlawan kita, beluntas, atau nama kerennya Plucea indica. Kelihatannya sih biasa aja ya, bunganya kecil, daunnya bergerigi. Tapi jangan pernah nilai dari penampilan. Karena di balik kesederhanaannya ini, tersimpan kekuatan pengobatan yang udah teruji ratusan, bahkan ribuan tahun. Jauh sebelum masuk ke lab-lab modern, beluntas ini udah jadi primadona dalam pengobatan tradisional di seluruh Asia. Yuk kita coba telusuri jejaknya. Dari Indonesia sampai ke India, tanaman ini tuh ibaratnya apotek hidup. Di sini, di Indonesia, kita kenal buat ngilangin bau badan. Kalau di Thailand, diolah jadi teh buat penderita diabetes. Sementara di Malaysia dan India, jadi andalan buat rematik. Ini nunjukin kalau banyak banget budaya yang udah ngeh sama kekuatannya, jauh sebelum ada penelitian ilmiah modern. Nah, sekarang coba lihat perbandingan ini. Kita semua tahu kan kemangi itu sehat, tapi lihat deh, beluntas punya kalsium 7 kali lebih banyak, dan beta-karotennya hampir 2 kali lipat. Ini bukan lagi sekedar tanaman obat biasa, ini benar-benar superfood yang selama ini tersembunyi. Jadi, apa sih rahasianya? Oke, jadi apa sih yang bikin tanaman ini sakti banget? Sekarang kita bakal pindah dari cerita tradisi ke dunia sains modern buat ngebongkar rahasia kimianya. Anggap aja kita lagi mau ngehack kode sumber di balik kekuatan beluntas. Rahasianya itu ada di dalam senyawa-senyawa yang namanya fitokimia. Gampangnya, ini tuh kayak bahan aktif atau kekuatan super dari tanaman ini yang ngasih dia kemampuan penyembuhan yang dahsyat. Yang pertama ada yang namanya flavonoid. Ini tuh antioksidan kelas berat. Tugas utamanya adalah jadi bodyguard buat sel-sel tubuh kita. Ngelindungin dari kerusakan, meredakan peradangan, dan bahkan punya potensi buat melawan sel kanker. Terus ada lagi nih senjata kuat lainnya, yaitu alkaloid. Kalau Anda pernah dengar soal stimulan, atau bahkan obat kemoterapi modern kayak vincristine, nah itu tuh masuk keluarga besar alkaloid. Mereka ini pemain kunci di dunia medis, dan ternyata beluntas juga punya senyawa ini di dalam gudang senjatanya. Dan yang ketiga dari trio maut ini adalah tanin. Pernah ngerasain sensasi agak sepet waktu minum teh atau anggur merah? Nah, itu efek dari tanin. Secara tradisional, senyawa ini jago banget buat ngatasin masalah pencernaan. Dan yang lebih keren, riset modern bahkan nunjukin kalau tanin punya potensi buat mencegah kanker. Oke, setelah kita kenalan sama senjata-senjatanya, sekarang waktunya kita lihat gimana beluntas diadu langsung melawan beberapa penyakit paling umum di zaman kita. Ini dia pertarungan antara kearifan kuno melawan tantangan kesehatan masa kini. Musuh pertama, kolesterol tinggi. Ya, kondisi yang jadi momok buat jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, intinya begini, dalam sebuah studi, para peneliti ngasih makan tikus dengan diet tinggi lemak, biar jadi gemuk.
Tapi, sebagian tikus itu dikasih juga teh beluntas. Dan hasilnya, kelompok yang minum teh beluntas punya penumpukan lemak yang jauh lebih sedikit. Ini bukti ilmiah langsung kalau beluntas bisa bantu melawan penumpukan lemak jahat di tubuh. Dan inilah dia dalang di balik semua ini. Nggak usah pusing sama gambarnya, yang penting kita tahu kalau senyawa-senyawa kayak asam tanat dan quercetin inilah yang kerja di belakang layar. Mereka yang ngatur metabolisme lemak dan kasih efek anti kolesterol yang udah terbukti itu. Tantangan berikutnya, diabetes. Atau lebih spesifiknya, kadar gula darah yang tinggi. Ini masalah kesehatan global yang serius banget. Nah, kalau yang ini diuji coba langsung ke manusia, dan hasilnya luar biasa. Cuma dalam 12 minggu, partisipan pradiabetes yang minum teh beluntas itu nggak cuma berhasil nurunin gula darah mereka, tapi kolesterol jahatnya juga turun, bahkan peradangan di tubuh mereka juga ikut ditekan. Jadi ini bukan cuma solusi buat satu masalah, tapi perbaikan kesehatan secara menyeluruh. Keren banget kan? Dan sekarang kita masuk ke pertarungan yang paling menantang, kanker. Emangnya bisa ya, gulma sederhana ini ikut ambil bagian? Mekanismenya itu cerdas banget. Bayangin gini deh, ekstrak beluntas ini nggak nyerang secara membabi buta. Dia justru nyelinap masuk ke dalam sel kanker, terus nyalain tombol bunuh diri di dalam sel itu. Jadi, sel kankernya dipaksa buat hancurin dirinya sendiri dari dalam, sementara sel sehat di sekitarnya bisa tetap aman. Canggih kan? Para ilmuwan bahkan udah berhasil mengidentifikasi siapa pasukan khususnya. Nggak perlu dihafal nama-nama rumit kayak pinoresinol atau siringaresinol ini. Cukup kita tahu kalau merekalah agen-agen yang melakukan serangan presisi ke sel-sel kanker itu. Jadi semua penemuan ini artinya apa buat kita? Yuk kita lihat gimana riset-riset canggih ini bisa beralih dari laboratorium langsung ke dalam gaya hidup kita sehari-hari. Kalau ada satu angka yang perlu banget Anda ingat dari semua penjelasan ini dia, plus 24%. Itulah angka kenaikan kolesterol baik atau HDL pada manusia setelah rutin minum teh beluntas. Dalam dunia kesehatan jantung, kenaikan sebesar ini itu sebuah terobosan. Ini bukan sekedar angka di atas kertas, ini adalah potensi nyata untuk punya jantung yang lebih sehat. Kisah beluntas ini benar-benar ngajarin kita satu pelajaran penting. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, di luar sana, di antara tanaman-tanaman yang setiap hari kita abaikan, berapa banyak lagi ya keajaiban alam yang nunggu buat ditemukan? Mungkin udah saatnya kita mulai melihat lebih dekat pada gulma di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.